Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Golia, NIM 190102619. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandemi bikin dunia digitalisasi semakin maju. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu digitalisasi itu apa. Digitalisasi adalah mengubah suatu menjadi digital alias dimanfaatkan teknologi. Di dunia industri sendiri atau kata digitalisasi ini sudah menjadi primadona dan belakangan ini sudah sering menjadi tren tersendiri di era kita sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran digitalisasi terlebih dahulu. Nah, digitalisasi itu di sini saya mengangkat 3. Pertama itu di dunia bisnis, industri, dan pendidikan. Nah, yang pertama itu di dunia bisnis. Nah, di dunia bisnis itu contohnya itu seperti e-commerce. Nah, kalian sadari nggak sih, dahulu kita tuh harus ke pasar, pergi dulu ke pasar gitu untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, atau kita tuh ke pasar harus kita tuh pergi ke tempat itu untuk membeli itu sendiri. Akan tetapi sekarang sudah berbeda. Di sini ada e-commerce-nya. Nah, e-commerce sendiri ini berguna untuk mempermudahkan kita dalam hal berbelanja. Jadi sekarang kita tinggal buka HP, cari aplikasinya seperti Shopee, Tokopedia, JDID, Blibli, dan banyak lainnya tuh ada tuh banyak. Sampai beli tiket pesawat juga sekarang tuh online gitu kan, di Traveloka gitu kan. Tinggal kita klik HP, kita mau beli apa tuh langsung ada tuh tersedia, tinggal kita klik pesan, langsung dikirim barang tuh ke tempat kita. Nah, yang kedua itu e-money. Nah, dahulu kita tuh sebelum ada pandemi ini kita harus membawa uang dompet tebal gitu. Kita tuh hanya punya m-banking saja dahulu tuh, membawa ATM gitu kan. Itu udah termasuk nilai wah gitu. Nah, sekarang kita tuh udah banyak loh bentuk-bentuk e-money sepertinya Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain sebagainya. Nah, di era pandemi ini nih sangat berguna gitu. Nah, karena ini bisa memutuskan jaringan virus COVID-19 itu sendiri dengan membawa e-money tersebut. Jadi kita tidak berinteraksi antar sesama orang gitu. Nah, yang ketiga itu influencer. Nah, sekarang influencer sekarang tuh sangat membantu dalam bidang bisnis. Mereka banyak membantu bidang UMKM gitu, seperti mempromosikan barang dagangannya ke influencer gitu, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu industri. Nah, di industri sendiri itu saya itu kita kan udah di industri 401 ya, apa 4,0 itu ya, apa itu. Nah, sekarang kita itu ada tuh tentang Internet of Things atau IoT gitu. Nah, ada juga sistem fisik cyber CPS, atau juga artificial intelligence atau AI kita singkat. Nah, itu juga tuh termasuk contoh digitalisasi di bidang industri. Nah, yang terakhir itu digitalisasi di bidang pendidikan. Nah, digitalisasi di bidang pendidikan ini nih saya contohin tuh di tengah pandemi seperti ini. Nah, dahulu kita tuh sebelum adanya pandemi ini kita tuh harus pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, duduk di kelas mendengarkan guru. Nah, sejak adanya pandemi ini sekolah tuh dirumahkan. Nah, contohnya tuh kita tuh menggunakan e-learning. Nah, e-learning tuh di learning Google Classroom atau gitu-gitu tuh para guru dan dosen tuh mengasih kita tugas untuk belajar. Nah, ya gitu. Dulu tuh e-learning tuh cuman buat nambah akreditasi sekolah doang. Nah, sekarang terpakai lah e-learning ini dengan adanya pandemi ini. Yang kedua itu perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini sangat membantu buat kita mahasiswa membuat makalah, skripsi, dan lain-lainnya, atau membaca sumber-sumber buku lainnya. Seperti dahulu kita kan hanya pergi ke perpustakaan membaca, meminjam. Nah, sejaknya pandemi itu banyak orang-orang atau penulis tuh membuatnya dengan berbentuk e-book atau jurnal gitu-gitu. Nah, yang terakhir itu dengan conference call. Nah, conference call itu mengganti kita tatap muka dengan guru atau dosen di sekolah dengan conference call dengan tatapan layar. Jadi ya menggunakan via Google Meet, Zoom, apa gitu.
learning kan bisa juga tuh gitu, atau juga menggunakan line gitu seperti itu, atau juga menggunakan Skype gitu, kita bertatap muka dengan teman, dengan guru, dengan dosen, mendengarkan materinya seperti itu. Dampak digitalisasi pendidikan. Nah, dampak digitalisasi pendidikan kan ada dua dampak positif itu dari sinyal dan juga dari gadget. Nah, sinyalnya tuh sendiri tuh banyak mahasiswa dan siswa tuh masih terkendala sinyal gitu, karena sinyal mereka tuh di tempat mereka tuh kurang mendukung gitu. Karena Malaysia mereka tuh terdampak 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam. Nah, terus gadget. Nah, gadgetnya banyak orang-orang yang kecanduan megang gadget karena tiap hari tuh, karena sekolah online, kuliah online gitu, banyak mereka yang kecanduan gitu. Nah, dampak negatifnya tuh jadi itu dampak negatif, dan dampak positifnya tuh seperti mereka tuh positifnya tuh bisa menjadi membuat sesuatu inovasi yang bisa membanggakan bangsa dan negara kita ini gitu. Nah, yang ketiga yaitu yang selanjutnya itu dampak digitalisasi bisnis. Nah, banyak orang tuh yang memilih berbelanja online daripada pergi ke pasar. Karena mengapa? Karena belanja online tuh mudah dan gampang dan juga enak. Banyak juga penjual tuh memilih berjualan di dua tempat, yaitu di pasar offline dan pasar online itu. Nah, yang selanjutnya tuh penjual kita tuh lebih mudah menggunakan e-money gitu, e-money kan, jadi kita tuh tinggal klik-klik barang terus bayarnya tuh pakai pakai e-money, pakai Dana, pakai GoPay gitu-gitu, atau Shopee gitu. Yang selanjutnya itu juga banyak penjual tuh juga lebih menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan barang dagangannya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu dampak digitalisasi industri. Nah, seperti dari bidang pertanian gitu, banyak sekali petani-petani itu yang mulai menggunakan alat bajak sawah gitu, nggak lagi menggunakan sumber daya hewan gitu. Nah, yang selanjutnya tuh dari internet sendiri tuh kita tuh banyak terdampak loh, sepertinya tuh dari 2G jadi 3G, 4G, dan 5G sekarang. Nah, itu adalah sebuah dampak digitalisasi industri. Jadi kita tuh semakin maju dan terdepan. Yang selanjutnya itu solusi digitalisasi pendidikan. Nah, jadi pemerintah tuh harus memperhatikan lagi tentang sinyal yang orang-orang yang terdampak, dan juga harus mengasihkan lagi orang-orang yang tidak mampu tuh dikasih alat untuk kuliah dan sekolah online itu sendiri. Nah, yang selanjutnya tuh solusi digitalisasi bisnis. Nah, banyak sektor juga yang terdampak digitalisasi ini. Mereka juga banyak mempromosikan barangnya dengan media sosial dengan mudah. Yang terakhir itu solusi digitalisasi industri. Nah, di sini tuh di industri itu banyak sekali pegawai itu yang menerima fasilitas seperti penunjang gitu, atau dana pensiun gitu-gitu. Gitu aja sih dari saya menurut solusi digitalisasi industri. Kalau boleh tambahannya boleh kok ntar nanti ya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.